Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Indonesia hari ini. Berita pertama, viral di media sosial video sejumlah warga yang memikul jenazah di jalan berlumpur. Diketahui sosok yang diangkut dalam tandu adalah Rustam, warga Dusun Kedung Dendeng, Desa Jipurapah, Jawa Timur. Dalam video terlihat beberapa orang bergantian untuk memikul sebuah tandu yang berisi jenazah di atas jalan berlumpur. Mereka melewati jalan berlumpur yang dikelilingi pepohonan yang terlihat seperti sebuah jalan di kawasan perkebunan. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena akses jalan yang buruk, perjalanan mereka juga sangat kesulitan. Diketahui peristiwa itu terjadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tepatnya di wilayah Desa Jipurapah, Kecamatan Pelandaan. Terkait hal tersebut, Kepala Desa Jipurapah Hadi Sucipto buka suara dan membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan bahwa salah satu warganya itu meninggal dunia saat dalam perjalanan untuk mendapatkan akses ambulans. Perjalanan Rustam untuk berobat ini dilakukannya pada Senin 4 April 2022 malam, sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sayangnya saat sampai di Dusun Brangkal, Rustam meninggal dunia dan jasadnya sempat disemayamkan selama 1 malam. Sejumlah warga kemudian membawa jenazah untuk dimakamkan pada Selasa 5 April 2022 pagi. Lebih lanjut, ia mengatakan jarak yang harus ditempuh cukup jauh, yaitu sekitar 8 km. Berita kedua, Ustadz Yusuf Mansur diketahui pernah masuk industri reksadana dengan memperkenalkan aplikasi Paytrend. Paytrend adalah perangkat lunak berupa aplikasi yang digunakan untuk beberapa pembayaran seperti jaringan, tagihan rutin, pembelian pulsa elektronik hingga tiket perjalanan. Pada mulanya diterbitkan, nama Paytrend sempat melejit. Namun belakangan ini diketahui popularitasnya kian menurun dan para penggunanya sudah mulai meninggalkan Paytrend. Diketahui produk e-money Paytrend diterpa banyak masalah baik di internal perusahaan maupun dengan para membernya. Pada 21 Maret 2021 lalu, Ustadz Yusuf Mansur akan menjual kepemilikan saham PT Paytrend Asset Management. Perusahaan telah mengumumkan terkait rencana penjualan 100% saham perseroan yang diterbitkan kepada pihak lain. Penjualan PT PAM oleh Yusuf Mansur menuai komentar dari para karyawan dan member Paytrend. Kuasa hukum dari 14 karyawan Paytrend, Zaini Mustafa, sudah bersiap menggugat Yusuf Mansur karena mereka sudah tidak digaji lebih dari setahun. Zaini khawatir jika tindakan penjualan saham PT PAM yang dilakukan Yusuf Mansur merupakan bentuk lepas tanggung jawabnya kepada para karyawan Paytrend. Selain digugat karyawannya yang belum diberikan gaji, para member Paytrend pun mengeluhkan deposit uang mereka yang tidak bisa dicairkan. Berita ketiga, sebuah kapal tongkang tabrak jembatan Marta Dipura di Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pada Jumat 8 April 2022 pagi. Akibatnya kapal pengangkut peralatan konstruksi tersebut tersangkut di bawah jembatan yang merupakan akses utama ke daerah hulu Kutai Kartanegara. Selain itu, akibat tubrukan tersebut, terlihat tiang bagian tengah jembatan bengkok. Diduga saat ini air sungai sedang pasang dan kapal terlalu tinggi sehingga kapal tongkang tersebut masih tersangkut di kolong jembatan. Pasca insiden, jembatan yang menghubungkan 3 kecamatan dengan kota Samarinda masih tetap dilalui warga. Belum diketahui lebih lanjut bagaimana perkembangan terkini kejadian ini. Berita keempat, Nikita Willy dan Indra Priawan dikaruniai anak pertama jenis kelaminnya laki-laki. Proses persalinan Nikita Willy berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada 8 April 2022 waktu setempat. Kabar tersebut diungkapkan oleh ibu Nikita Willy, Yora Febrina. Ia kemudian membocorkan jenis kelamin cucunya itu. Di Instagramnya, Yora bersyukur persalinan anaknya berjalan lancar. Sebelumnya Nikita Willy mengaku awal-awal ia sangat khawatir jelang melahirkan. Namun ia tak lagi khawatir karena keluarganya sudah ada di Los Angeles, Amerika Serikat bersamanya. Apalagi ada doula atau pendamping dan dokter yang memberi Nikita Willy semangat menjelang hari kelahirannya. Berita kelima, sebuah video yang menampilkan aksi seorang wanita masuk ke dalam masjid dengan membawa senjata tajam viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Masjid Darul Falah, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Jumat 8 April 2022 pagi. Dalam video yang beredar, wanita itu tampak berjalan santai memasuki masjid. Ia terlihat menenteng senjata tajam di tangan kanannya. Di dalam masjid tersebut tampak seorang jemaah berbaju putih yang tengah duduk bersila.
Baru berjalan beberapa langkah, seorang jemaah dari luar masjid langsung berupaya merebut senjata tajam yang dipegang wanita tersebut. Jemaah lainnya kemudian membantu agar senjata tajam lepas dari genggaman wanita itu. Kapolsek Pesanggerahan Kompol Nazirwan mengatakan wanita tersebut diduga stres. Pelaku diketahui berinisial Y. Nazirwan menjelaskan polisi bersama RW dan keluarga pelaku sudah menangani insiden tersebut. Demikian berita populer hari ini, simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.